Kawan-kawan, ini ada pertanyaan nih dari teman kita. Ini perempuan. Pak, suami saya kan kena kasus narkoba. Terus dibilang sama penyidik kena pasal 112, 114. Itu kata penyidik bisa dibantu ganti ke pasal 127, hukumannya bisa 8 bulan. Saya jelaskan dulu rekan. Pasal 112 atau 114 itu adalah pengedar, memiliki, ya kan. Kalau misalnya masuk pasal 127 itu pengguna, korban dia, itu maksudnya. Jadi untuk itu Pak, untuk mengganti ke pasal 127 ini, jadi hukumannya bisa 8 bulan, penyidik minta uang 25 juta. Sudah saya kasih. Suami saya kan ketangkap 3 orang, 1 bandar, yang 2 pemakai, suami saya sama temannya. Setelah saya kasih uang 25 juta, itu naiklah berkas ke kejaksaan. Tiba di jaksa katanya mau bantu. Setelah dijumpakan dengan kasih pidum, pasal pemakai 127 nggak berlaku. Saya udah kasih uang 30 juta sama jaksa. Kata jaksa kalau nggak bisa bantu, uang bisa dikembalikan. Tapi setelah uang 30 juta sudah sama kasih pidum, saya mau minta kembali, jaksa sama kasih pidum menghindar Pak. Suami saya akhirnya polis 6 tahun 2 bulan. Jadi saya merasa dipermainkan. Uang udah keluar banyak, suami hukumannya tinggi. Mohon pencerahannya Pak. Kemudian dikirimkannya chat-chat dia dengan penyidik, ya, terus oknum-oknum lah. Jadi dalam hal ini saya tegaskan lagi rekan-rekan, ini yang ditujukan adalah oknum, ya, oknum penyidik ataupun oknum jaksa. Dan belum tentu juga benar ini apa yang disampaikan teman kita ini, ya kan. Kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, ya. Tapi kita bisa bahas ini masalah untuk sebagai nambah pengetahuan kita, dan kita tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan hukum. Saya ulangi lagi, ini belum tentu benar adanya keterangannya, kan bisa juga tidak benar, ya. Tapi saya nggak masuk ke sana apakah mereka cerita ini benar atau tidak. Cuma dari cerita ini kita bisa membahasnya rekan-rekan. Begini, kalau pasal 127 itu kan pemakai, sudah ada surat edaran dari Mahkamah Agung bahwa kalau barang buktinya di bawah 1 gram itu bisa jadi pemakai, ya, pengguna atau korban. Tapi kalau barang buktinya di atas 1 gram sudah pasti dia dimasukkan ke pengedar atau memiliki, ya kan, bukan lagi korban. Nah sekarang pertanyaannya, ini berapa banyak barang bukti? Kalau barang buktinya lebih dari 1 gram, sudah pasti tidak mungkin dibuat ke pasal 127, ya, kecuali dibuang barang buktinya sebagian. Berani nggak penyidik? Kan nggak mungkin kalau membuang barang buktinya. Saksinya banyak, waktu ditangkap ada saksi-saksi. Kalau sudah langsung ditimbang di situ tuh. Nah kalau misalnya dikurangi, ketahuan, bahaya penyidiknya, kan rekan-rekan. Nah kemudian ke jaksa, ya kan. Di jaksa itu sudah ada kode etik rekan-rekan. Barang buktinya sekian, sudah ada batasan tuntutannya. Nggak berani jaksa juga sembarangan. Kalau barang buktinya 10 gram, nggak mungkin dituntut 3 tahun, 4 tahun. Sebagai pemakai misalnya, sudah pasti di atas 4 tahun. Bisa jadi 12 tahun, 15 tahun dia. Ya, sudah ada aturannya, batasannya, supaya tertib mungkin, kan. Jaksa juga nggak mau sembarangan ketika barang buktinya besar. Batasan tuntutan mereka sudah jelas. Jadi kalau ada oknum-oknum meminta uang, jangan langsung percaya rekan-rekan, karena nggak masuk akal, kan. Kalau barang buktinya lebih dari 1 gram, terus penyidik menjanjikan akan pasal 127, ya udah nggak mungkin lah, kecuali dihilangkannya barang bukti, kan. Jadi kalau kita kasih duit sama aja kita bohong,
sama bodoh namanya. Begitu juga ke jaksa. Ya, kalau sudah barang buktinya banyak, gak mungkin dituntut ringan. Dikasih uang berapapun tetap aja kena dia, karena jaksa gak akan berani, rekan-rekan. Dikawasin juga jaksa, penyidik juga diawasin. Jadi kita jangan sembarangan mau ngasih uang, ya, dengan iming-iming. Nah, kebetulan ini kan ada bukti-bukti percakapan nih, ada bukti-buktinya nih. Kalau memang ada bukti penyerahan uang, sudah laporkan saja, ya kan? Kalau polisi dia bisa laporkan ke propam, ya kan? Kalau jaksa juga bisa laporkan ke atasannya, atau laporkan langsung pidananya aja, pemerasan, ya. Kalau memang ada buktinya, kan? Jadi saya ulangi lagi, kasus narkoba ini rumit, ya. Jangan sembarangan kita ngasih duit dengan iming-iming itu. Gak bisa, rekan-rekan, sulit itu dia, ya. Kecuali oknumnya itu nekat, ya, menghilangkan sebagian barang bukti, ya. Tapi kan bahaya, bisa dipecat, bisa penjara lagi dia, ya. Jadi harus kita tahu, rekan-rekan, kalau untuk narkoba sulit untuk nyogok-nyogok begini, pasti banyak bohongnya, rekan-rekan, ya. Duit udah keluar, hukuman tetap tinggi.